Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Theophilus Blitar. Malam ini saya akan merangkum kembali firman yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, agar firman ini tetap menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman itu tidak hanya kita dengar, tetapi firman itu kita lakukan. Kita menjadi pelaku firman. Kita akan kembali belajar melihat sesuatu hal yang diangkat oleh Alkitab dalam kitab Ester, di mana dituliskan bahwa Ester adalah anak angkat dari Mordekai. Sejak kecil Ester diasuh oleh Mordekai. Setelah dalam perjalanan hidupnya, Ester Tuhan percayakan menjadi ratu, diangkat menjadi ratu. Dalam Ester pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ke-23, Alkitab menuliskan Mordekai mengetahui ada rencana jahat untuk membunuh raja. Dan hal ini disampaikan Mordekai kepada Ester sang ratu. Mordekai struktur keluarga, dia adalah ayah dari Ester, tetapi Mordekai menaruh hormat kepada Ester sebagai sang ratu. Itu sebab Alkitab menuliskan bahwa Mordekai memberikan informasi ini kepada Ester sang ratu. Demikian juga Ester memberi hormat kepada Mordekai, walaupun secara struktur kerajaan Mordekai adalah anak buah dari Ester, bawahan dari Ester. Tetapi Ester menghargai apa yang dilakukan oleh Mordekai. Dia meneruskan informasi ini kepada raja atas nama dan jasa oleh Mordekai. Dalam hal ini Alkitab mengangkat tentang bagaimana sikap saling menghargai, sikap saling menghormati. Hal yang sudah terlalu biasa kita dengar, hal yang terlalu sering kita baca. Bahkan sejak sekolah dasar sudah diterapkan bagaimana manusia harus mengasihi sesama, harus menghormati sesama. Alkitab mengangkat sekali lagi hal ini. Bagaimana Mordekai menghormati Ester sebagai sang ratu, Ester sang ratu menghormati Mordekai sebagai sang ayah. Karena di hari-hari ini hal menghormati, saling menghargai itu sudah menjadi langka. Kalau kita melihat sekitar kita, banyak anak Tuhan sudah saling sikut, saling fitnah, saling membenci, tidak menghormati, bahkan tidak mengerti posisi kita ada di mana. Itu sebab firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita agar kita memiliki kasih, agar kita bisa menghormati, menghargai sesama kita. Dimulai dari mana? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, memulailah dari dalam rumah. Lingkup yang paling kecil dalam diri kita. Suami mengasihi istri, suami menghargai istri, istri menghargai suami, istri menghormati suami. Demikian kepada anak-anak, hormat kepada orang tua. Ketika kasih mulai hilang, kita tidak bisa lagi menghargai, kita tidak bisa lagi mengasihi antar kita, sesama kita. Karena ketika kasih itu hilang, kita akan melihat sesama manusia dari sisi negatif. Kita selalu melihat kelemahan, kita selalu melihat kekurangan dari orang lain. Kita tidak bisa menghargai kelebihan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan sebagai manusia yang mempunyai kelebihan, tetapi kita sebagai manusia juga mempunyai kekurangan. Kalau kita tidak mempunyai kasih, kita hanya selalu melihat kekurangan orang lain. Kita tidak bisa menghargai, tidak bisa mengapresiasi kelebihan orang lain. Kita tidak bisa memuji prestasi orang lain. Dan ketika hal itu ada di dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang sangat kecewa di dunia ini. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Sekeliling kita, suami bisa mengecewakan istri, istri bisa mengecewakan suami, orang tua bisa mengecewakan anak, anak bisa mengecewakan orang tua, pegawai bisa mengecewakan atasan, atasan bisa mengecewakan karyawan. Karena tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Itu sebab biarlah kasih itu ada di dalam hidup kita. Kalau kasih itu menyala, kita bisa menghormati, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa sadar
posisi kita ada di mana, fungsi kita sebagai apa. Kita sadar karena kasih Allah ada di dalam hidup kita. Kita bisa melihat kelemahan istri, kita bisa melihat kelemahan suami, tapi Alkitab menuliskan kasih menutup segala sesuatu. Kasih bisa menutup kelemahan orang lain. Kalau kita sadar kita punya kelebihan, mari kita gunakan kelebihan itu untuk menutup kelemahan orang lain. Ketika itu kita praktekkan, Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Theophilus Blitar, kita akan mengalami anugerah Tuhan, kita akan mengalami berkat yang ajaib yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kasih Tuhan melingkupi hidup kita, kita akan sadar di mana posisi kita, apa fungsi kita. Dalam keluarga, suami berfungsi sebagai imam, suami berfungsi sebagai gembala. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya menuju padang rumput yang hijau. Gembala yang baik, Alkitab mengatakan seperti Yesus mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala yang baik rela mencari domba yang hilang. Itu sebab para imam, kepala keluarga, mari kita mengerti fungsi kita sebagai imam, sebagai kepala keluarga yang menuntun istri, anak-anak untuk terus dekat dengan Tuhan. Itu tugas kita. Istri sadar berfungsi sebagai penolong. Itu sebab Tuhan kirimkan penolong yang sepadan. Ketika itu terjadi di dalam keluarga kita, maka kita menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan menikmati segala berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, tetap dalam kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Di mana Haman bereaksi terlalu berlebihan. Ketika Haman diberi kedudukan yang tinggi oleh Raja Ahasweros, Haman menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan karena jasanya ketika raja pergi berperang. Itu sebab raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk sujud dan menyembah Haman. Tetapi ada satu orang bernama Mordekai tidak mau menyembah Haman. Alkitab menuliskan panaslah hati Haman. Haman menyikapi sikap dari Mordekai secara berlebihan. Hanya satu orang tidak mau sujud dan menyembah menyebabkan dia panas hati. Sehingga timbul niat jahat. Sehingga apa yang dia lakukan, reaksi yang berlebihan menghancurkan hidupnya. Kalau kita membaca pasal yang ketiga, akhir dari hidup Haman dan keluarganya dihukum oleh raja karena niat jahat itu. Banyak orang mengalami kejatuhan karena kerikil-kerikil yang kecil. Tidak bisa menyikapi bijaksana sikap orang lain yang datang dalam hidup kita. Seperti Haman, hanya karena satu orang hidupnya mengalami kehancuran. Reaksinya terlalu berlebihan. Itu sebab firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Bagaimana kita mempunyai sikap ketika orang berperilaku kepada kita. Tidak semua orang bisa bertindak baik terhadap kita. Mungkin perkataannya, tingkah laku, perbuatannya mengecewakan kita. Bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana ketika kita terbawa oleh ego kita, terbawa oleh hawa nafsu kita. Maka itu menjadi kerikil kecil yang akan menjatuhkan hidup kita. Haman jatuh karena kesombongannya, hanya karena satu orang tidak mau sujud dan menyembah. Alkitab menuliskan dengan jelas kesombongan awal dari kejatuhan. Dan ketika Alkitab menuliskan hal ini, Alkitab memberi peringatan dalam hidup kita akan banyak sikap perilaku orang lain yang akan mengiritasi hidup kita, mengintimidasi hidup kita. Tetapi milikilah sikap bijaksana. Jangan sampai timbul kesombongan, karena kesombongan akan membawa kepada kehancuran. Marilah Bapak Ibu Saudara miliki kerendahan hati, karena itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau kita sadar kita perlu Tuhan, kalau kita sadar kita adalah milik Tuhan, kalau kita sadar kita umat kesayangan Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan,
Tetapi hari ini kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah baca Alkitab. Kita menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan itu awal kejatuhan hidup kita. Jemaat GPDI Theophilus, mari miliki hidup doa. Bahwa mendisiplinkan hidup kita setiap hari untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita datang menyembah Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca. Pribadi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia ada bagi kita. Saya rindu kualitas kerohanian jemaat GPDI Theophilus terus hari ke hari mengalami progres. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Kita sadar tanpa Tuhan kita tidak mampu. Hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ke-7, pasal yang ketiga, Haman bermain kuasa gelap. Haman mencari hari baik oleh kuasa gelap untuk dapat membinasakan seluruh umat Yahudi. Tetapi Haman tidak kunjung mendapatkan hari yang baik. Kalau kita menghitung dalam tanggal-tanggal yang telah ditulis di dalam Alkitab, ada kurun waktu 1 tahun di mana Haman bisa menemukan hari di mana dia akan membinasakan umat Yahudi. Mengapa membutuhkan waktu 1 tahun? Karena menunggu Ester intim dengan raja. Karena Ester akan dipakai untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab tidak merupakan kebetulan. Semuanya ditulis dalam keajaiban Tuhan. Dan tepat di mana hari itu Haman menemukan hari yang baik untuk membinasakan umat Yahudi, tepat jatuh pada hari Paskah orang Yahudi. Kuasa gelap, setan, iblis selalu mempunyai siklus. Setan ingin membinasakan umat Yahudi, tetapi tetap gagal. Terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Hari itu malaikat maut akan mendatangi setiap anak laki-laki. Tetapi setiap umat Tuhan mengoleskan darah anak domba jantan di ambang pintu, malaikat maut itu akan melewati rumah itu. Dan itulah Paskah yang pertama, Passover. Setan gagal pada percobaan yang pertama. Diulang kejadian di Haman. Tepat di hari Paskah juga ingin membinasakan umat Yahudi. Tetapi setan gagal lagi. Kuasa kegelapan gagal lagi. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Tidak berhenti sampai di sini. Berabad-abad kemudian, setan ingin membinasakan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib tepat di hari Paskah. Tetapi saat itu juga Yesus menang atas maut. Tidak ada kuasa dimanapun di dalam dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menang oleh kuasa Tuhan. Itu sebab jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Karena di dalam Yesus kita diberi kuasa yang tidak didapat dikalahkan oleh kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan akan menjaga setiap umatnya. Itu sebab Bapak Ibu Saudara jangan pernah main-main dengan kuasa kegelapan. Tetap pegang Yesus, tetap andalkan Yesus. Apapun yang dunia tawarkan, jangan pernah memalingkan pandangan kita dari Yesus. Yesus segala-galanya, kuasa Tuhan segala-galanya bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini mari kita renungkan sekali lagi malam hari ini. Agar kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita menikmati kuasa firman itu ada di dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.